Suka Rp348.000. Kemudian Pak Sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp2.388.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp2.446.000, sehingga seluruh dewan masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp15.390.000. Jazakumullah khairan katsiran. Demikian kata masjid dari Negara Raya sampai pada satu bulan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum selesai kita mulai, monggo kepada jamaah yang silakan untuk maju, kemudian barisan mulai barisan besar mulai paling depan terlebih dahulu. Selanjutnya sama kita akan jadi mohon untuk menyesuaikan. Dan bagi jamaah yang berkomunikasi untuk tidak lupa dinamakan terlebih dahulu agar tidak mengganggu ataupun merekuskan kita di dalam kita kedua sholat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk ke sholat Jumat dengan segera kita mulai. Kepada beliau tentu Bapak Ustaz Haris Haji Bunyamin SMA maupun Bapak Walijan disilakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum khutbah kami mulai, bagi jamaah yang mungkin belum masuk yang masuk nanti langsung melaksanakan sholat tahiyat masjid. Begitu kunjungan dari khutbah bagi setiap jamaah Jumat yang terlambat masuk proses sudah kita langsung melaksanakan sholat tahiyat masjid. Lalu pakai atau akhir selesai.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Marilah bersyukur pada Allah nikmat-nikmat yang telah dicurahkan. Seperti hari ini nikmat hujan yang kita terima, yang kita lakukan, yang kita terima dari Allah merupakan anugerah yang luar biasa. Mungkin dari jamaah merasakan pas Jumat berpojok nanti kita tidak tahu apa yang dirasakan. Biasanya Allah mempunyai tindakan, mempunyai keputusan yang berbeda, tapi keputusan itu lebih baik daripada keputusan kita. Oleh itu, walaupun dalam keadaan hujan pada hari ini, jamaah bisa hadir di masjid Al-Hijaz merupakan hal yang marilah kita bertakwa pada Allah dengan takwa yang sebenar-benar. Takwa pada Allah berarti punya esensi untuk fi'lul wajibat, melaksanakan perintah-perintah Allah, wa tarkul manhi, dan meninggalkan apa yang antara melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan ini bagaikan dua mata sisi uang yang semuanya berlaku dan saling menentukan. Sebab itu maka ketika kita melaksanakan perintah tanpa dibarengi dan meninggalkan larangan, ini juga tidak berlaku dalam pengertian apa. Maka mari kita laksanakan perintah Allah dan kita tinggalkan apa yang tidak. Sebab itu hari itu sering kita merasakan bahwa larangan ini kalau kita tidak melaksanakan perintah itu larangan sedikit pun tidak menjadi masalah. Tapi dalam fikih yang namanya hal yang tidak diperbolehkan, dilarang Allah, yang diharamkan, maka itu harus ditinggalkan. Dan di sana tidak diukur besar kecilnya yang kita tinggalkan. Ingat, kalau misalnya minum minuman koper itu haram, tapi mungkin ada yang mengatakan kalau saya minum koper jadi alkoholnya hanya sedikit, itu bisa dimaafkan. Itu tidak ada rumus seperti itu. Maka meninggalkan perintah, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan merupakan satu hal yang harus kita laksanakan. Hadirin sidang yang berbahagia. Topik khutbah pada siang hari ini yaitu krisis pendidikan karakter di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Dalam kasus paling mutakhir, seorang kepala sekolah dilaporkan ke polisi disebabkan dia menegur dan menampar siswanya yang merokok di sekolah.
yang itu merupakan aturan yang baku di sana. Ironisnya, ratusan siswa yang lain berpihak kepada temannya yang melancarkan. Mereka mogok masalah dan menuntut agar kepala sekolah tersebut dipecat. Juga pernah terjadi di Yogyakarta beberapa tahun yang lalu, ketika seorang guru BB menyarankan agar siswanya memakai jilbab seperti teman-teman wanitanya yang muslim, maka kemudian timbul protes dari orang tua siswa itu tidak terima, lalu melaporkan pada pihak yang berwajib, termasuk kepala sekolah, kepada pemerintah, pada ombudsman dan sebagainya. Yang hal ini kemudian bisa kita ditindaklanjuti oleh pemerintah yang berakhir, oleh pengambil keputusan yang berakhir kepala sekolah dan guru BB tersebut dimutasi. Ini tentunya menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh guru BB itu tidak benar, karena dimutasi. Kalau itu benar, itu tidak benar. Keadaan inilah yang sekarang banyak terjadi di sekolah-sekolah, di madrasah, di tempat anak-anak kita sudah di SD, SMP, SMA, atau mulai dari ibtidaiyah, alamiah, jama'iyah. Ini banyak hal-hal yang mungkin di luar aturan-aturan. Maka kalau mungkin terjadi guru-guru akhir-akhir ini tidak mengambil sikap menangani siswa-siswa yang di sekolah yang mungkin bersifat nakal pada temannya. Mungkin ada juga malah kita temannya, kemudian ada dia itu misalnya hal-hal yang mungkin membuli temannya. Ini guru-guru akhir-akhir ini kita lihat di medsos itu kita tidak mau repot, takut kalau nanti dia mendapat protes dan bahkan berakhir dengan posisi sebagai guru. Maka yang perlu dipahami bahwa ketika guru menegur murid itu sebetulnya bersifat pedagogis. Jadi kalau guru menegur muridnya ini tidak benci, sama halnya orang tua di rumah menegur putranya, bahkan mungkin memberikan semacam hukuman ringan, itu bukan berarti orang tua itu benci, bukan berarti guru itu benci, tetapi guru itu sebetulnya tetap cinta agar siswanya bisa melakukan hal-hal yang bersifat positif, yang berakhlak mulia. Sehingga dalam hal ini perlu kita maklumi kalau terjadi hal-hal di sekolah, seorang guru bertindak seperti itu, orang tua murid seharusnya bisa memaklumi. Kalau toh mungkin merasa anaknya disakiti dan sebagainya, ini bisa langsung ke sekolah saja. Tidak perlu sampai yang tidak ini. Kecuali kalau mungkin kepala sekolahnya tidak bisa memberikan jalan keluar, ini bisa bapak-bapak atau orang tua murid tadi lapor kepada yang lebih atas. Di dalam Islam, pendidikan sejati bukan sekedar transfer ilmu, tetapi diutamakan pada pembentukan karakter dan akhlak. Ini yang perlu diketahui. Jadi bedanya pendidikan Islam, artinya pendidikan yang ada di khususnya di tempat kita, baik itu di madrasah maupun sekolah umum, yang menggunakan akhlak mulia, yang menggunakan kaidah-kaidah Islam, itu senantiasa mengutamakan akhlak, mengutamakan. Untuk itu maka perlu diketahui bahwa pendidikan karakter ini senantiasa perlu kita.
Dan pendidikan karakter tidak harus dengan narasi, tapi justru dengan tindakan-tindakan. Artinya kalau ada siswa yang melanggar, diberi tindakan, tidak dibiarkan. Untuk itu maka seperti yang kita ketahui dengan saat ini, posisi karakter siswa agak berbeda dengan saat-saat kita dulu. Bukan karena mungkin kemajuan zaman, tapi mungkin karena situasi yang tidak bisa mengantisipasi keadaan. Kemudian apa yang menyebabkan akar krisis dari karakter tersebut? Krisis pendidikan karakter itu sesungguhnya berakar pada sistem pendidikan. Jadi sebabnya karena pendidikan karakter di Indonesia itu berakar pada sistem pendidikan sekuler. Pendidikan sekuler itu pendidikan yang memisahkan, pencampurkan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan dunia. Artinya kalau secara duniawi boleh, apa? Tidak boleh saja. Ini pendidikan sekuler. Jadi mencampur adukan antara dunia dan akhirat. Kalau Islam jelas sekuler itu tidak disetujui. Karena apa? Karena itu kalau di dalam Islam pendidikan ini mencakup pendidikan karakter, pendidikan ilmu pengetahuan umum, dan juga yang seperti dalam masalah akhlak. Sistem yang memisahkan agama dari kehidupan dan menghapus orientasi spiritual dan moral dari dunia pendidikan. Akibatnya anak didik kita kehilangan arah dan makna hidup. Tujuan pendidikan berubah menjadi pendidikan sekuler yang sekedar untuk bisa mendidik anak, tidak karena baik karakter moralnya, tapi yang penting anak saya nanti bisa mengetahui sejarah. Sehingga di sini tujuannya sudah berbeda. Tujuan pendidikan sekuler adalah tujuannya agar anak itu bisa mencari kerja. Dalam Islam, tujuan pendidikan bukan sekedar mencetak manusia cerdas, tetapi mencetak insan yang berkepribadian Islam, yakni membentuk pola pikir, akhlak dan pola sikap nafsiyah yang berdasarkan akidah. Firman Allah di dalam surat Al-Jum'ah ayat 2, "Waladzi ba'atsa fil ummiyyiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalin." Dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan jiwa mereka dan mengerjakan apa-apa yang telah termaktub dalam kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan kesesatan. Rasul pun memberikan tuntunan, innama tu'idu liutabima makarila. Sesungguhnya aku diutus ke dunia bukan untuk mencari apa, bukan untuk membakar agama ini, tapi saya diutus ke dunia untuk menyempurnakan semulia-mulianya. Dan pokok Rasulullah, misi Rasulullah adalah membuat akhlak mulia. Nah, kalau dengan agama itu adalah kerekannya untuk membawa akhlak mulia dan pendidikan. Maka dari itu, marilah kita mencoba pendidikan karakter, pendidikan anak-anak kita muda lagi di sekolah-sekolah ini untuk kita bahwa kita perlu pendidikan. Ini tidak sekedar cerdas
dalam arti umum, tapi juga mempunyai karakter yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kita nanti akan menghadapi Allah ketika kita dipisah sebagai seorang tua, maka kita akan bertanggung bagaimana kalian ini, karena kita tidak pernah mendapatkan pelajaran untuk itu, maka kita bagaimana Rasulullah hanya mengatakan masalah. Ketika Rasulullah dari kepala negara, dia tidak memberikan tuntunan bagaimana cara memerintah yang baik, tapi Rasulullah justru bagaimana mengajarkan akhlak yang baik. Barakallahu lakum jadi walaupun banyak ayat di zikir Nabi, watakotaran itu tidak ada indah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu wa kuntum wa la